teman-teman, berikut 4 ciri debt collector akan datang ke rumahmu. Nah, ini berita sangat penting sekali, terutama teman-teman yang sekarang sudah melakukan galbay alias gagal bayar tagihan, terutama di pinjaman online, karena banyak subscriber saya yang menanyakan tentang ini. Bang, saya domisili di sini, apakah akan ditagih? Bang, saya akan ditagih atau tidak? Saya punya pinjaman nominal seperti ini. Nah, di video kali ini saya akan bahas tuntas, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Yang pertama, orang yang akan didatangi debt collector itu jika umpamanya nominalnya termasuk besar ya teman. Nah, besar itu kisaran berapa bang? Nah, ini banyak sekali ditanyakan. Untuk masalah besarnya pinjaman itu biasanya yang akan ditagih itu 5 juta ke atas. Itu menjadi prioritas penagihan. Jadi semakin besar pinjaman teman-teman, maka semakin kemungkinannya untuk ditagih lebih besar. Itu terjadi buat teman-teman yang memang sudah galbay teman, tapi buat teman-teman yang bayarnya rutin itu tidak akan pernah didatangi. Nah, untuk yang pinjam di 10 juta ke atas atau 20 juta ke atas itu malah lebih getol lagi teman. Itu biasanya debt collector akan mengerahkan segala cara untuk menagih teman-teman. Kenapa? Karena untuk debt collector itu kalau teman-teman bisa bayar itu akan kena yang namanya fee ya teman. Jadi debt collector itu dapat uang dari perusahaannya, dapat uang juga dari fee jika teman-teman bayar. Nah, semakin teman-teman bayar banyak itu fee dari debt collectornya semakin besar. Jadi dia lebih concern atau lebih fokus masalah hutang besar. Jadi buat teman-teman yang hutangnya cuma 300.000, 500.000 itu tidak akan pernah didatangi oleh debt collector, karena dia dapat fee cuma sedikit sekali, musuh cuma 20.000 ya, males ya lagi. Tapi kalau umpamanya hutangnya 5 juta, 10 juta, 20 juta, mereka akan langsung menagih karena mereka juga dapat uang dari itu. Jadi mereka lebih agresif lagi menagih ke teman-teman. Itu yang pertama tentang nominal pinjaman. Untuk yang kedua adalah domisili. Nah, domisili ini sangat berpengaruh kepada ditagih atau tidaknya teman-teman ya teman, jika sudah galbay. Nah, yang paling penting jika teman-teman sudah galbay itu teman-teman lihat kondisi teman domisilinya ada di mana. Jika umpamanya teman-teman ada di wilayah debt collector itu biasanya akan ada penagihan-penagihan. Nah, wilayah itu mendeteksinya gimana bang? Nah, mendeteksinya sangat gampang sekali. Jika teman-teman di wilayah tersebut ada bank pasar atau kredit seperti kredit mingguan seperti itu teman. Jadi ada bank cicil seperti itu di pasar itu ada. Jadi setiap minggu ada orang menagih, setiap minggu ada orang menagih. Itu biasanya kalau ada di satu kawasan, biasanya mereka akan dititip oleh pinjaman online untuk menagihkan teman-teman. Jadi istilahnya debt collector campuran seperti itu bisa menjadi indikasi kuat apakah akan ditagih atau tidak. Tapi jika teman-teman di daerahnya tidak ada orang penagihan seperti itu, maka biasanya lebih aman buat teman-teman. Nah, terutama lagi buat teman-teman yang tinggal di perkotaan itu lebih akan ditagih oleh debt collector karena cakupan wilayahnya sangat kecil ya teman, jadi lebih gampang menagih. Kesitunya juga mudah, transportnya gampang, tidak memakan biaya yang besar. Tapi untuk teman-teman yang ada di pedalaman pegunungan atau di pelosok-pelosok itu tidak akan ditagih karena ya transport itu susah, cari orangnya juga susah, menagihnya pun susah karena ekonominya biasanya lemah ya teman. Tidak seperti orang kota yang ekonominya lebih kuat. Nah, itu yang kedua untuk masalah domisili. Nah, untuk yang ketiga adalah masalah aplikasinya, apakah masih ada di handphone atau tidak. Nah, selama kita masih mengaktifkan aplikasi pinjaman online itu artinya kita akan disadap secara masif ya teman, baik dari lokasi melalui GPS atau banyak hal ya teman. Jadi saya sarankan kalau sudah galbay ya sudah uninstall aplikasinya, itu lebih aman buat teman-teman. Jangan sampai nanti kontak teman-teman akan disadap semua dan akan diteleponin semua suruh menagihkan teman-teman. Nah, itu membuat teman-teman risih sendiri karena ya ini sangat mengganggu aktivitas teman-teman, terutama ya kalau malu saja kalau tahu-tahu ada teman datang, kamu punya hutang segini saya suruh menagihkan, itu kan malunya luar biasa. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Itu untuk yang ketiga. Untuk yang terakhir tentang biasanya untuk debt collector tidak akan mengabari jika akan datang. Ini sangat penting sekali. Biasanya debt collector itu diam-diam akan datang ke rumah teman-teman. Jadi perlu diperhatikan di sini. Jika umpamanya debt collector sering WA, sering telepon mengancam akan datang, itu biasanya malah tidak akan datang. Kenapa? Karena mereka satu-satunya kekuatan untuk menagih teman adalah melalui media komunikasi. Jadi tidak akan pernah ada yang namanya debt collector datang ke rumah jika umpamanya mereka telepon mengancam akan datang atau yang lainnya. Biasanya debt collector yang asli debt collector tidak akan
Nah, yang namanya telepon atau WA, mereka akan langsung datang ke rumah menagih seperti itu teman. Itu menurut mereka lebih efektif daripada cuma nelpon WA menggertak seperti itu ya teman. Itu tidak efektif karena ya biasanya debt collector akan melakukan ini langsung ya teman. Jadi jangan pernah takut, tetap santai saja. Ini saya video singkat dari saya tentang 4 ciri debt collector akan datang ke rumah. Semoga teman bisa lebih waspada tentang masalah ini. Jika teman punya uang ya dibayar, kalau tidak punya uang ya digalbaikan saja, tidak apa-apa, tergantung kondisi teman-teman. Jadi tetap santai saja, banyak temannya. Ini saya video singkat dari saya, bermanfaat, tetap semangat ke depannya lebih baik.